Hai Sobat Tarot Tipator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata kamu itu memang menjengkelkan. Oke, wah sepertinya nih ada yang merasa ya guys ya, kalau kamu itu menjengkelkan ya bagi dia atau mereka ini. Oke, seperti apa storynya? Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate saja, buat kamu-kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Dimana aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya ada seseorang atau segelintir orang atau bahkan beberapa orang ya guys ya yang ngerasa kalau kamu itu memang menjengkelkan orangnya. Nah, seperti apa ini story-nya ya guys ya? Oke, mari kita lihat di sini. Ada Justice, ada Five of Wands, ada The Emperor, ada The Hierophant, ada Eight of Cups, ada Six of Swords, ada Seven of Cups, ada Five of Pentacles, and then ada Seven of Pentacles. I think it's one more. Ada Four of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Oke, ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra, Aries, and Taurus. Oke. So guys, di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya ada seseorang atau beberapa orang ya yang berniat atau berkeinginan untuk terus-terusan mengganggu atau mengusik kehidupanmu, bahkan berusaha untuk mengganggu kestabilan di dalam kehidupan kamu ya. Dikonfirmasi oleh Justice ya guys ya. Dia atau mereka yang tidak menyukai kamu ya, entah karena mereka atau dia ini merasa sirik iri dengki terhadap dirimu, atau mereka ini merasa tersaingi oleh dirimu ya, dimana dia atau mereka ini terus-terusan menciptakan huru-hara atau berusaha untuk mengusik kestabilan yang ada di dalam kehidupan kamu ya, terutama dari segi kestabilan emosional ya guys ya. Dia atau mereka ini ingin membuat kamu tersulut emosi atau terpancing emosi gitu loh guys ya, menjadi emosian ya, atau jadi marah-marah gitu loh guys ya. Karena dia atau mereka ini ya tidak senang melihat kehidupan kamu terlihat begitu stabil, terutama dari segi finansial atau ekonomi ya. Itu kenapa dia atau mereka ini berusaha untuk mencari kelemahan kamu ya. Kalau dia atau mereka ini tidak bisa mengganggu kehidupan kamu secara langsung ya guys ya, karena kan setiap orang kan berhak ya untuk membangun dan membentuk kehidupannya sendiri sesuai dengan maunya kan. Makanya dia atau mereka kan nggak bisa secara gamblang atau blak-blakan menyerang kamu gitu loh guys ya. Tapi dia atau mereka ini berusaha untuk mencari celah kelemahan kamu atau sesuatu yang bisa bikin kamu ini merasa goyah atau merasa tidak stabil gitu loh guys ya. Dimana mereka melakukan berbagai macam cara ya, bahkan menemukan cara-cara yang konyol ya untuk mengganggu atau mengusik kehidupan kamu biar menjadi kacau gitu loh guys ya. Mereka ingin merusak mental kamu di sini ya guys ya, mengganggu kestabilan emosi kamu ya guys ya, agar kamu di sini tidak karuan ya, perasaannya jadi kacau, mood swing ya, atau suasana hati kamu itu jadi tidak stabil gitu loh guys ya. Mereka
tidak menyukai kestabilan yang ada di dalam kehidupanmu. Makanya mereka mencari berbagai macam cara ya untuk bisa mengganggu atau mengusik kehidupan kamu ya, agar kamu di sini tidak konsentrasi, tidak fokus dalam bekerja ya. Karena mereka mungkin saja ya ada yang iri sirik dengki dengan kestabilan finansial atau ekonomi kamu yang terlihat bagus gitu loh guys ya, atau prospeknya ke depan itu terlihat cerah gitu loh guys ya. Mungkin kamu memiliki karir usaha pekerjaan bisnis yang mapan ya, yang mana itu menghasilkan penghasilan atau income yang stabil tetap setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap bulannya gitu loh guys ya, dimana kamu bisa memenuhi semua kebutuhan kamu dengan baik ya. Begitu juga dengan kebutuhan rumah tangga kamu, sehingga kehidupan kamu itu terlihat stabil gitu guys ya, terlihat begitu stabil yang membuat mereka ini, dia atau mereka ini mungkin saja teman dekat kamu atau rekan bisnis kamu atau mungkin tetangga kamu sendiri, itu sering sekali merasa kepanasan gitu loh guys ya, ngelihat kamu bisa membeli sesuatu ya, membeli barang kah ya, atau bisa merenovasi rumah, atau bisa membeli barang-barang baru, barang-barang branded atau bermerek ya, atau kamu bisa mencapai apapun yang kamu mau di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Kayaknya kesampaian terus gitu loh guys ya. Sehingga terlihat sekali kehidupanmu begitu stabil ya. Kayak nggak ada beban, kayak nggak ada masalah. Mungkin kamu nggak punya hutang. Kalaupun kamu punya hutang, kamu bisa handle itu gitu loh guys ya. Dan mereka merasa ya bahwa that's not fair ya, dengan kehidupan mereka yang kacau, acak-adul atau amburadul atau berantakan gitu loh guys ya. Mereka pengen ya kehidupan kamu yang stabil itu sama seperti kehidupan mereka yang berantakan dan kacau balau itu. Ya, makanya mereka tuh kayak mau menarik kamu ke level bawah gitu loh guys ya, secara paksa. That's why mereka mencari-cari cara ya, berusaha untuk menemukan cara ya untuk bisa mengganggu atau mengusik kehidupan kamu, sehingga itu membuat kamu merasa tidak nyaman atau merasa tersiksa atau bahkan mungkin menderita dengan situasi atau kondisi buruk yang terjadi di dalam kehidupanmu ya. Oleh karena itu mereka memulai semua itu dengan berusaha untuk merusak mental kamu gitu loh guys ya. That's why di sini ya mereka banyak acara, banyak drama, banyak sandiwara, berbagai macam cara ditujukan ke kamu agar kamu goyah, agar kamu terjatuh, agar kamu merasa tidak nyaman, merasa tidak aman berada atau stay di lingkungan atau di circle atau di komunitas itu ya, karena mereka terus-terusan nih ya mengganggu kamu ya secara mental atau psikis gitu loh guys ya. Mungkin suka ngejek kamu, suka ngebully kamu, atau suka ngolok-ngolok kamu ya, berbagai cara yang mana itu berpotensi untuk bikin kamu jadi kesel atau marah, emosian gitu loh guys ya, atau merasa sedih ya. Mereka di sini pengen mempermainkan emosi kamu gitu loh guys ya, karena nggak ada cara lain untuk bisa merusak kebahagiaan kamu, kesejahteraan kamu, kemakmuran yang kamu miliki gitu loh guys ya, nggak ada cara lain. Makanya di sini ya mereka itu kelakuannya macem-macem gitu loh guys ya, untuk membuat kamu jadi emosi ya, terpancing emosi atau tersulut emosi, jadi marah-marah ya, sehingga itu membuat kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kebaikan yang ada di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Karena di sini dilatar belakangi dari rasa iri sirik dengki atau penyakit hati yang mereka pelihara. Iya, mereka ini sepertinya ya memang suka kepanasan sendiri gitu loh guys ya, ngelihat orang sukses, panas sendiri, ngelihat orang mendapat suatu pencapaian, panas sendiri, ngelihat orang mendapatkan ini dan itu ya, rezeki, kebaikan, keberuntungan, panas sendiri gitu loh guys ya. Tapi mereka nih anehnya ya suka kepo. Dia atau mereka yang suka kepo, tapi dia atau mereka juga yang merasa kepanasan sendiri. Kan aneh ya. Kalau misalnya tidak pengen kepanasan, ya jangan dikepoin gitu kan. Tapi di sini mereka malah justru kepo ya guys ya. Semakin kepo, mereka ini semakin kepanasan gitu guys ya, kepanasan sendiri ya. Makanya di sini ya kenceng energinya ya, mereka itu memiliki jiwa-jiwa pesaing yang sepertinya ini kuat ya. Mereka tuh selalu pengen bersaing bawaannya ya. Nggak bisa nih lihat orang itu lebih baik atau berpotensi atau punya kelebihan, langsung nih ya guys ya mengajak seseorang yang dia jadikan rival ini menjadi pesaingnya gitu loh guys ya. Langsung dia pengen menyaingi gitu loh guys ya, dengan berbagai macam cara ya. Di sini kocak sih ya guys ya, orang diem aja dia kepanasan sendiri,
Di sini orang diam aja, dia merasa tersaing sendiri gitu loh guys ya. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain ya. Jangankan mengajak dia atau mereka ini saingan ya guys ya. Pengen tahu urusan atau pengen lihat kehidupan dia aja, kamu nggak minat gitu loh guys ya. Kamu di sini sama sekali nggak berminat untuk mengetahui apapun tetek bengek tentang dirinya dan kehidupannya gitu loh guys ya. Tapi dirinya malah ngejar-ngejar kamu di sini ya guys ya. Kayak bersemangat banget atau kayak passionate banget ya, berusaha untuk membuat kamu ini masuk ke dalam drama-dramanya ya. Karena dia menganggap kamu sebagai saingannya yang harus dikalahkan gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini selalu menganggap dirinya itu terbaik ya, atau paling baik gitu. Ya, itu menurut mereka gitu loh guys ya. Padahal ya, sebenarnya ya, dia atau mereka ini merasa kalah ya. Karena melihat dirimu yang mungkin saja di sini memiliki sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang bernilai, punya value dibandingkan mereka gitu loh guys ya. Sebenarnya mereka merasa kalah gitu loh guys ya. Itu kenapa ya hati mereka tuh nggak bisa terima karena ego dan gengsi mereka tuh begitu tinggi ya, nggak mau kalah orangnya. Makanya berusaha untuk menyaingi kamu tanpa mengukur kemampuan mereka sendiri. Ya, mereka bisa nggak seperti kamu? Mereka punya kerjaan nggak seperti kamu? Mereka punya profesi nggak seperti kamu? Mereka memiliki value apa? Potensi apa? Kelebihan apa? Mereka tidak melihat berbagai hal yang ada di dalam diri mereka sendiri mengenai kemampuan-kemampuan mereka. Pokoknya mereka tuh menganggap diri mereka tuh superior, the best udah ya, tanpa mereka mengukur kemampuan sendiri gitu loh guys ya. Langsung mereka menantang atau tertantang gitu loh guys ya untuk menyaingi kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini aku ngerasa beberapa di antara kamu itu ada yang agak sulit ya untuk bergerak atau melakukan pergerakan, aktivitas, kegiatan di lingkungan, di circle atau di komunitas itu karena sering diintai, sering dipantau dan sering dikepoin oleh dia atau mereka yang iri sirik dengki terhadap dirimu gitu loh guys ya. Di sini mereka kayak hobi banget ya bermain drama, sandiwara, berakting ya, pura-pura ini, pura-pura itu, semata-mata hanya untuk memancing emosi kamu gitu loh guys ya, agar kamu tersulut emosi dan jadi marah gitu loh guys ya. Di sini ya, seseorang atau mereka yang berusaha untuk mengganggu atau mengusik kehidupanmu ya, itu pengen menguasai dirimu ya, pengen mensetir kamu gitu loh guys ya. Tidak hanya dirimu, tapi juga kehidupanmu ya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan maunya ya. Dia atau mereka ini suka membuat peraturan sendiri, seenak jidat gitu loh guys ya. Jadi orang-orang harus ngikut apa kata dia atau mereka ini ya. Karena dia atau mereka ini selain pengen berkuasa, juga pengen menundukkan orang lain, termasuk dirimu gitu loh guys ya. Agar kamu tuh nggak berani ya, takut atau jadi ketar-ketir sama dia atau mereka ini gitu loh guys ya. Makanya dia atau mereka ini sengaja ya membuat gangguan-gangguan untuk mengusik kesejahteraan mental kamu gitu loh guys ya. Agar kamu di sini terintimidasi gitu maksudnya ya. Dengan gangguan yang dia atau mereka ciptakan ini ya. Kalau kamu terintimidasi, otomatis kamu jadi dekat sama dia atau mereka ini atau mendekati dia mereka ini gitu loh guys ya. Karena kamu merasa takut gitu loh guys ya. Sehingga kamu jadi tunduk sama dia atau mereka ini. Maksudnya gitu ya. Jadi dia atau mereka ini banyak sekali ya bikin drama-drama atau sandiwara-sandiwara, ngajak-ngajak orang ya untuk berceloteh ya, untuk ngegosip ya, atau mengumpulkan semacam kayak sekutu ya, membentuk persekutuan ya, sekutu-sekutu ya, atau perkumpulan semacam kayak geng gitu loh guys ya, agar dia ini merasa tinggi gitu loh guys ya, tanpa orang-orang yang ada di sekitarnya yang berpihak kepada dirinya. Dia atau mereka ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu loh guys ya. Makanya dia atau mereka ini berusaha untuk mengumpulkan power dengan menghasut orang-orang sekitar agar berpihak kepada dirinya. Sehingga menurut dia makin banyak orang itu makin bagus, membuat dirinya makin terkenal, makin tenar, makin terlihat jagoan gitu loh guys ya, makin terlihat berkuasa. Itu menurut dia gitu loh guys ya, padahal aslinya nih orang pengecut dan ciut gitu loh guys ya. Coba kalau berani ya pengen gangguin kamu ya, one by one, satu lawan satu gitu loh guys ya. Ini dia nggak berani gitu loh guys ya, mesti ngajak-ngajak orang ya, jagoan macam apa ya, mental aja patungan gitu ya untuk mengganggu atau musuh kehidupan orang. Kalau berani kan ya, kalau gentle ya, kalau memang kesatria, kalau memang jagoan ya harusnya kan satu lawan satu gitu loh guys ya. Masa ini melawan kamu yang seorang diri harus main
keroyokan atau pakai gerombolan segala. Ya kan ini kocak jadinya ya guys ya. Walaupun dia atau mereka ini berusaha untuk gangguin kamu, mengusik kamu ya, berusaha untuk membuat kamu menjadi labil, menyulut emosi kamu agar bisa merusak mental kamu ya, mengganggu kesejahteraan mental kamu ya. Namun di sini ya, tindakanmu ini ya tidak sesuai dengan ekspektasinya dia atau mereka ini. Dikira dia atau mereka ini kamu akan nanggepin, merespon, memberikan feedback, bereaksi ya, langsung tersulut emosi, marah-marah, jadi temperamen, ngebalas mereka. Dipikir dia atau mereka kamu akan bertindak seperti itu gitu loh guys ya. Tapi ya yang mereka temukan, kamu malah di sini cuek dan pergi berlalu begitu saja gitu loh guys ya. Gimana dia atau mereka ini nggak sebel ya guys ya. Ternyata ya, kamu itu memang menjengkelkan bagi dia atau mereka ini. Ya, niat hati dia atau mereka ini pengen bikin kamu jadi jengkel. Nggak taunya malah dia atau mereka ini sendiri yang jadi jengkel melihat perilaku kamu atau sikap kamu yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini walaupun dia atau mereka ini berusaha ya mengganggu kamu, terus-terusan ngejar kamu di sini ya guys ya, dari berbagai arah ya guys ya, dari depan, belakang, samping ya, berusaha untuk merusak mental kamu ya dengan kata-kata yang toksik atau dengan perkataan yang tidak mengenakan ya. Kamu di sini tetap diam seperti patung, tidak bereaksi apapun karena kamu tahu ya, waktumu, energimu itu begitu berharga gitu loh guys ya. Kamu di sini tetap melakukan pergerakan ya untuk dirimu sendiri dan untuk kehidupan kamu gitu loh guys ya. Kamu menyibukkan diri untuk bisa membentuk dan membangun pondasi-pondasi yang ada di dalam kehidupan kamu. Kamu tidak mempedulikan mereka yang ada di belakang ya guys ya. Mereka ketinggalan loh di belakang ya. Mereka ngomongin kamu di belakang karena kamu ada di depan. Ya, mereka melakukan berbagai hal yang menyebalkan di belakang karena kamu di sini sedang bergerak maju di depan gitu loh guys ya. Mereka nggak berani ke depan ya, karena memang diri mereka dan kehidupan mereka ini terkebelakang gitu loh guys ya. Dengan pemikiran-pemikiran mereka yang begitu konservatif, dan dengan perasaan-perasaan mereka yang masih memelihara penyakit hati itu gitu loh guys ya. Jadi di sini ya, mereka ngomongin kamu di belakang, kayak ngegosip kamu, ngejelekin kamu, berusaha untuk berdrama, bersandiwara di depan kamu, berusaha untuk menyulut emosi atau berusaha untuk memancing-mancing emosi kamu. Kamu di sini tetap tidak bergeming gitu loh guys ya. Karena kamu tahu dirimu terlalu berharga untuk meladeni orang-orang yang berenergi gelap ya, atau orang-orang yang sepertinya ini lebih mengarah pada SDM rendah gitu loh guys ya. Karena mereka suka cari gara-gara atau cari masalah sama kamu. Ya, kamu tidak pernah memulai permasalahan apapun terhadap dia atau mereka ini. Ya, dia atau mereka ini memusuhi kamu itu tanpa sebab, hanya karena munculnya penyakit hati yang mereka bawa. Ya, atau hanya karena diri mereka yang sebenarnya bermasalah gitu loh guys ya. Tindakan kamu atau sikap kamu ini udah bener ya untuk mengabaikan perilaku-perilaku toksik mereka ya. Mereka akan berhenti dengan sendirinya gitu loh guys ya. Karena tidak mendapatkan bahan bakar dari dirimu untuk membuat mereka merasa wow atau merasa spesial gitu loh guys ya. Mereka di sini hobi cari panggung. Itu kenapa mereka suka berdrama dan bersandiwara ya. That's why di sini ya guys ya, mereka menganggap kamu ya sebagai seseorang yang menjengkelkan ya. Karena apapun yang mereka lakukan untuk mengganggu atau mengusik kesejahteraan mental kamu itu percuma saja atau sia-sia, karena kamu sama sekali tidak memberikan respon apa-apa sesuai dengan kemauannya mereka. That's why ternyata kamu itu memang menjengkelkan bagi mereka yang toksik gitu loh guys ya. Justru di sini aku lihat ya, kamu semakin bersemangat, passionate ya, makin kayak optimis gitu loh guys ya. Ternyata ya, perkembangan hidup kamu ini bisa membuat orang lain menjadi iri, sirik, dengki. Itu tandanya kamu sudah berada di level yang tinggi gitu loh guys ya. Dimana banyak orang yang ada di bawah kamu yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Coba kalau kamu tidak berada di level yang tinggi, nggak mungkin mereka ya jungkir balik berusaha untuk menjatuhkan kamu. Justru kamu ada di level atas dan mereka berada di level bawah ya, makanya mereka berbondong-bondong berusaha untuk menarik kamu ke bawah. Makanya tidak heran kelakuan mereka itu toksik banget gitu loh guys ya. Bahkan berkelakuan seperti bocil atau bocah gitu loh guys ya. Berusaha banget ya untuk bisa mengganggu
atau mengusik ketenangan kamu karena mereka nggak punya cara lain ya. Dan ketika kamu di sini menunjukkan kebahagiaan kamu ya, kamu kembali kepada minat, kegemaran atau hobi kamu, fokus kepada diri sendiri ya, hingga kamu bisa mencapai suatu pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu. Di sini ya, dia atau mereka yang toksik, yang suka menyulut emosi atau mengganggu atau mengusik kesejahteraan mental kamu, mereka atau dia ini jadi termenung gitu loh guys ya, karena sandiwara atau drama-drama yang dia atau mereka ini ciptakan ya, itu nggak berhasil gitu loh guys ya, nggak ngepek, nggak berpengaruh sama kamu gitu loh guys ya. Jadi mereka atau dia ini sedih gitu loh guys ya, ternyata kamu itu memang menjengkelkan atau lebih menjengkelkan karena dia atau mereka ini udah capek-capek ya berdrama ya, main sandiwara ya, ngajak-ngajak orang ya. Bahkan sampai ada yang keluar duit ya, atau membayar orang-orang ya untuk berpihak kepada mereka ya, seolah-olah menjadi kelompok atau sekutunya mereka gitu loh guys ya. Namun hasilnya jong, nggak ada gitu loh guys ya. Mereka di sini benar-benar merasa kalah ya, karena nggak mendapatkan tanggapan atau feedback apapun dari dirimu ya, dan semua yang mereka lakukan ya, termasuk drama-drama atau sandiwara murahan yang mereka tunjukkan ke kamu, itu benar-benar ya tidak menunjukkan hasil apa-apa atau nol besar gitu loh guys ya. Jadi di sini ya apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Sehingga di sini ya tidak hanya energi atau tenaga mereka yang terkuras, waktu mereka habis untuk drama-drama yang tidak penting, namun di sini uang mereka atau pentacles mereka pun juga mengalami penurunan gitu loh guys ya, karena dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna ya guys ya, untuk membuat drama-drama atau sandiwara-sandiwara yang tidak penting gitu loh guys ya, yang tidak menghasilkan gitu loh guys ya. Justru di sini mereka jadi meratapi nasib gitu loh guys ya, karena mereka banyak kehilangan waktu, uang, dan tenaga ya untuk berdrama atau bersandiwara, yang mana itu menurut kamu terlihat kocak dan konyol gitu loh guys ya. Ternyata kamu itu memang menjengkelkan bagi mereka gitu loh guys ya. Mereka tuh sangat ngarep banget ya guys ya, kalau kamu tuh bakalan terpancing secara emosi ya, bakalan memberikan feedback atau respon terhadap drama-drama murahan mereka gitu loh guys ya. Tapi ternyata kamu sama sekali tidak memberikan reaksi apapun, dan itu bikin mereka benar-benar skakmat ya guys ya, atau mati kutu gitu loh guys ya. Luar biasa di sini ya guys ya, kamu memiliki kesabaran yang luar biasa menghadapi orang-orang toksik itu ya guys ya. Kamu mampu untuk bersabar ya, dan mampu untuk bisa menahan diri ya, mengendalikan diri, mengendalikan emosi ya, agar tidak mudah terpancing oleh drama-drama mereka, yang mana mereka memang sengaja melakukan itu untuk menyulut emosi kamu gitu loh guys ya. Namun di sini berkat kesabaran kamu ya guys ya, akhirnya kamu mampu membuat situasi atau kondisi menjadi stabil kembali gitu loh guys ya. Orang-orang yang mengganggu atau mengusik kehidupanmu ini ya tidak mendapatkan reaksi apapun dari dirimu, sehingga mereka akan terhenti dengan sendirinya ya, dengan rasa kalah dan malu ya. Oke, sementara kamu di sini ya akhirnya bisa tetap berbahagia, merasakan kebahagiaan di dalam dirimu dan kehidupanmu sendiri gitu loh guys ya. Karena di sini buat kamu ya, kebahagiaanmu adalah prioritas di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Oleh karena itu, kamu tidak akan membiarkan satu orang pun mengganggu atau mengusik ketenangan hidupmu dan merusak kebahagiaanmu gitu loh guys ya. Itu kenapa ya kamu tidak pernah bereaksi atau memberikan reaksi apapun, walaupun mereka atau dia yang iri sirik dengki terhadapmu itu jungkir balik, menghalalkan segala cara ya, melakukan berbagai macam cara untuk bisa merusak kestabilan emosi kamu ya, kamu tetap tidak akan bergeming atau tidak akan memberikan reaksi apapun, karena kamu tahu kedamaian hatimu dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu itu begitu berharga dan terlalu berharga untuk dihancurkan oleh mereka yang toksik. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai Sobat Tarot Tipator, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Alright, di sini ada mental repetitions, and then ada negativity, ada modified, and ada meditations. Alright, you see guys. Oke guys, ini dia pesannya buat kamu untuk readingan kali ini ya. Ada mental repetitions ya, dimana kamu di sini
perlu memperkuat mental kamu ya guys ya, atau kamu perlu kuat-kuat ya secara mental untuk menahan segala rasa ya, rasa kesal, rasa sebel, atau rasa yang membuat kamu menjadi tidak nyaman gitu loh guys ya, karena ulah dari orang-orang toksik itu gitu loh guys ya. Orang-orang toksik itu ya memang sengaja melakukan berbagai macam aksi atau keributan atau huru-hara ya untuk memancing diri kamu secara emosional, karena pengen merusak mental kamu dan merusak kebahagiaan kamu gitu loh guys ya. Jadi jangan biarkan itu terjadi. Itu kenapa kamu perlu memperkuat mental ya guys ya, untuk tidak menanggapi dan memberikan respons terhadap kelakuan toksik mereka ya. Kamu perlu belajar untuk mengabaikan perkataan-perkataan mereka atau tidak memperhatikan serta tidak mempedulikan tindak tanduk mereka ya. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya buat kamu ya, kamu perlu menghindarkan diri dari hal-hal yang berenergi negatif atau segala perilaku, tingkah laku orang-orang di luar sana yang berpotensi memberikan energi negatif ya, atau yang bisa mengkontaminasi kamu dengan energi negatif gitu loh guys ya. Karena di sini ya, kalau kamu terkoneksi atau bahkan mungkin berdealing dengan orang-orang yang berenergi negatif ya, itu kamu akan cepat capek, lelah, lesu, lemes gitu loh guys ya. Karena ketika kamu punya energi positif, tapi energi positif kamu itu kalah gede atau kalah besar ya dengan energi negatif mereka ya, itu akan menguras atau menyedot energi positif yang kamu miliki gitu loh guys ya. Walaupun kamu diam aja ya, tidak berkutik, tidak bergeming ya, cuman hadir atau cuma dekat dengan orang-orang yang berenergi negatif gitu loh guys ya, walaupun kamu tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi secara langsung ya, namun ketika kamu berada di lingkungan atau di circle atau di tempat yang sama dengan mereka ya, itu secara tak langsung bisa menguras energi kamu gitu loh guys ya. Makanya kamu kayak cepat capek atau cepat lelah gitu loh guys ya, ketika kamu berdekatan atau berada di satu area yang sama dengan orang-orang toksik itu gitu guys ya. Itu kenapa penting buat kamu untuk menghindari orang-orang yang membawa energi negatif gitu loh guys ya, agar di sini energi positif kamu tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Nah, seperti itu. Lalu di sini pesannya buat kamu ada modify ya. Kamu perlu memodifikasi atau mengubah sikap kamu ya kepada orang-orang toksik gitu loh guys ya. Kamu perlu mengambil peran atau memposisikan diri ya sesuai dengan situasi atau kondisinya ya. Jadi jangan samakan sikap kamu antara orang-orang yang berenergi positif dengan orang-orang yang energinya negatif atau orang-orang toksik gitu loh guys ya. Kamu harus bisa bersikap lebih tegas dengan orang-orang toksik gitu loh guys ya. Karena orang-orang toksik ini suka melewati batas ya, atau melanggar batas kamu gitu loh guys ya. Jadi perlu ketegasan dan batasan yang jelas agar mereka tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap dirimu. Dan di sini kamu perlu meditasi juga ya. Meditasi diperlukan ya untuk bisa menenangkan diri kamu secara emosional gitu loh guys ya. Karena ketika kamu bersinggungan atau secara energi kamu merasakan hal-hal yang tidak nyaman ya atas perkataan orang toksik ya, atas kelakuan orang toksik ya, maka kamu perlu secepatnya memulihkan emosi kamu gitu loh guys ya, agar terhindar dari yang namanya trauma atau rasa sakit hati atau sampah-sampah dari energi negatif mereka gitu loh guys ya. That's why di sini ya, meditasi untuk menenangkan diri itu diperlukan sewaktu-waktu ya, kalau perasaan kamu sedang tidak nyaman atau pernah merasa tersakiti gitu loh guys ya, agar secara emosi kamu bisa stabil kembali. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya!